Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik Tuhan menyegarkan jiwa dari kecemasan menjadi pembelajaran hidup. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Di tengah kesibukan, pergumulan, dan berbagai pencapaian hidup, seringkali kami tidak menyadari bahwa jiwa kami sedang haus akan Engkau. Bukalah hati kami melalui firman-Mu, agar kami mampu mengenali kerinduan terdalam dalam jiwa kami. Ajar kami datang kepadamu sebagai sumber air hidup yang sejati. Pulihkan hati kami, segarkan jiwa kami, dan tuntunlah kami untuk hidup semakin dekat dan melekat denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada perjalanan hidup manusia ada banyak kebutuhan yang dapat kita sadari dengan mudah. Kebutuhan akan makanan, air, tempat tinggal, pekerjaan, dan bahkan keamanan. Namun ada satu kebutuhan yang seringkali tidak kita sadari, yaitu dahaga rohani. Dahaga ini bukanlah sekedar emosi atau perasaan sesaat, melainkan kerinduan mendalam dari jiwa manusia untuk mengalami kehadiran Allah. Mazmur 42 ayat kedua berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah." Gambaran ini sangat kuat. Seekor rusa yang kehausan akan mencari air dengan sungguh-sungguh karena air adalah sumber kehidupan baginya. Tanpa air, ia akan mati. Demikian juga manusia tanpa hubungan yang hidup dengan Tuhan akan menjadi kekosongan dalam batin. Meskipun seseorang memiliki banyak hal dalam hidupnya, yaitu karir yang baik, kekayaan, relasi yang luas, namun jika jiwa tidak terhubung dengan Tuhan, ada ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun di dunia ini. Pengalaman yang sama juga sering terjadi pada banyak orang di zaman modern ini. Tidak sedikit orang yang tampak berhasil secara lahiriah, namun merasakan kekosongan di dalam hatinya. Mereka memiliki pekerjaan yang baik, kehidupan sosial yang aktif, dan berbagai pencapaian, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Penulis Kristen terkenal C.S. Lewis pernah berkata bahwa manusia diciptakan dengan kerinduan yang tidak dapat dipuaskan oleh dunia ini. Kerinduan tersebut adalah kerinduan akan Tuhan sendiri. Dahaga rohani sebenarnya adalah tanda bahwa kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Banyak orang mencoba menenangkan dahaga ini dengan berbagai cara, bekerja lebih keras, mencari hiburan, mengejar kesuksesan, atau memperluas relasi sosial. Namun semua itu hanya memberi kepuasan sementara. Tanpa Tuhan sebagai pusat kehidupan, hati manusia tetap akan merasa kering. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus, seorang tokoh besar dalam sejarah gereja, "Our heart are restless until they rest in you." Artinya, hati manusia akan terus gelisah sampai ia menemukan perhentian sejatinya di dalam Tuhan. Mother Teresa juga pernah berkata bahwa kemiskinan terbesar di dunia bukan hanya kekurangan makanan atau uang, tetapi kekurangan kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup manusia. Ketika ia melayani orang-orang miskin di Kolkata, ia melihat bahwa banyak orang tidak hanya lapar secara fisik,
tetapi juga lapar secara rohani. Melalui pelayanannya, Mother Teresa ingin menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka yang merasa terabaikan oleh dunia. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa dahaga rohani tidak hanya dialami oleh mereka yang miskin atau mengalami kesulitan, tetapi juga oleh siapapun yang belum menemukan sumber kehidupan sejati dalam Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 37, Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Kata-kata ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menolak mereka yang datang dengan hati yang kosong dan haus. Ketika seseorang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Tuhan memberikan penghiburan, pengharapan, dan kehidupan yang baru. Kehadiran Tuhan bukan hanya memuaskan jiwa, tetapi juga mengubahkan cara seseorang melihat hidup, menghadapi kesulitan, dan berinteraksi dengan orang lain. Ada satu pengalaman dalam hidup saya yang sampai hari ini masih saya ingat dan sangat jelas. Pengalaman itu terjadi ketika saya sedang mengerjakan skripsi pada masa kuliah S1. Pada saat itu saya dibimbing oleh seorang dosen yang dikenal sangat tegas dan cukup menakutkan bagi banyak mahasiswa. Setiap kali bimbingan, beliau selalu memeriksa dengan sangat teliti setiap bagian tulisan dari mahasiswa yang dibimbingnya. Tidak jarang beliau langsung menunjukkan berbagai kesalahan dan meminta memperbaikinya dengan standar yang tinggi. Bagi banyak mahasiswa, bertemu dengan beliau seringkali menjadi pengalaman yang menegangkan. Pada awalnya saya merasa sangat tertekan menghadapi proses tersebut. Setiap kali memikirkan jadwal bimbingan, muncul rasa takut bahwa tulisan saya akan kembali dikoreksi atau dianggap belum layak. Pikiran saya dipenuhi dengan kekhawatiran dan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Akibatnya, saya mengalami masa di mana saya benar-benar kehilangan semangat untuk mengerjakan skripsi. Saya merasa bingung harus memulai dari mana dan takut menghadapi proses bimbingan berikutnya. Dalam kondisi seperti itu, saya bahkan sempat tidak mengerjakan skripsi selama kurang lebih 3 bulan. Waktu terus berjalan, tetapi tulisan saya tidak berkembang. Masa itu menjadi masa yang cukup berat bagi saya. Setiap kali melihat skripsi yang belum selesai, hati saya semakin gelisah. Di satu sisi saya tahu bahwa saya harus menyelesaikannya, tetapi di sisi yang lain saya merasa tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk kembali memulainya. Dalam pergumulan itu saya mulai menyadari bahwa yang saya rasakan bukan hanya kelelahan secara pikiran, tetapi juga kelelahan secara batin. Hati saya terasa kosong dan penuh kecemasan. Apalagi pada saat itu saya mendengar kalau ibu saya harus opname karena jatuh sakit karena serangan stroke yang dialaminya. Pada saat itulah saya mulai menyadari bahwa saya sedang mengalami sesuatu yang lebih dalam, yaitu dahaga rohani, kerinduan akan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan di tengah situasi yang sulit. Maka pada saat itu saya mencoba mengambil waktu untuk berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan. Saya datang dengan hati yang jujur menyampaikan semua kebingungan dan kecemasan yang saya rasakan. Dalam keheningan itu saya teringat firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ayat ini seperti menenangkan hati saya. Saya mulai memahami bahwa Tuhan peduli terhadap setiap pergumulan hidup saya, bahkan dalam hal-hal yang nampaknya sederhana seperti menyelesaikan skripsi.
Dari situ saya mulai mencoba bangkit kembali dan mengerjakan skripsi saya secara perlahan. Saya tidak lagi memikirkan semuanya sekaligus, tetapi mencoba menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Setiap kali menghadapi kesulitan, saya menyerahkan kepada Tuhan dalam doa. Perlahan-lahan saya mulai menemukan kembali semangat untuk belajar dan memperbaiki tulisan saya. Proses bimbingan tetap tidak mudah, tetapi saya mulai melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Dosen yang sebelumnya saya anggap menakutkan ternyata justru membantu saya untuk berpikir lebih kritis, menulis dengan lebih sistematis, dan memahami penelitian dengan lebih mendalam. Ketika akhirnya skripsi itu selesai, saya menyadari bahwa proses tersebut tidak hanya memberi saya gelar akademik dan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan pembelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Menariknya, beberapa tahun kemudian saya menyadari bahwa topik skripsi yang saya kerjakan ternyata sangat berguna ketika saya mengajar mahasiswa saya di kelas, karena menjadi bahan yang dapat saya bagikan kepada mahasiswa dengan lebih mendalam, karena saya pernah mengalami proses mempelajarinya secara serius. Selain itu, pengalaman mengerjakan skripsi tersebut juga membantu saya memahami bagaimana posisi mahasiswa yang sedang berjuang menulis tugas akhir mereka. Saya bisa lebih mengerti kecemasan, kebingungan, dan tekanan yang sering dirasakan mahasiswa ketika menghadapi proses penelitian dan bimbingan. Hal itu membuat saya belajar untuk membimbing mahasiswa dengan lebih berempati, karena saya sendiri pernah berada di posisi mereka. Lebih daripada itu, pengalaman melalui proses skripsi tersebut ternyata menjadi fondasi yang sangat penting ketika saya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika saya menempuh studi S2 dan menulis tesis, serta kemudian melanjutkan ke S3 dengan menulis disertasi, saya menyadari bahwa pengalaman berjuang menyelesaikan skripsi dahulu telah melatih ketekunan, kedisiplinan, cara berpikir, dan ketahanan mental dalam menulis sebuah karya ilmiah. Proses yang dulu terasa sangat berat ternyata menjadi bekal yang berharga untuk perjalanan akademik berikutnya. Ketika saya melihat kembali pengalaman itu, saya menyadari bahwa Tuhan mendidik saya melalui sebuah proses. Masa kebingungan dan kecemasan yang saya alami dahulu justru menjadi bagian dari cara Tuhan membentuk karakter, ketekunan, kedewasaan dalam hidup saya. Dahaga rohani yang saya rasakan pada masa itu membawa saya kembali datang kepada Tuhan dan belajar menyerahkan kekhawatiran saya kepadanya. Melalui pengalaman itu saya belajar bahwa ketika kita datang kepadanya dengan hati yang haus dan terbuka, Tuhan sanggup menyegarkan jiwa kita dan mengubah pengalaman yang sulit menjadi berkat yang berguna bagi kehidupan kita dan juga bagi orang lain. Dia tidak hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi juga menjadikan hidup kita seperti mata air yang memancar bagi orang lain. Oleh karena itu, jika hari ini kita merasakan kekosongan dan kecemasan dalam hati, marilah kita datang kepada Tuhan, sebab di dalam Dia dahaga rohani kita akan menemukan kepenuhannya. Terpujilah Tuhan. Amin.